Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, para jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya pada kita semua, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya juga saya mengucapkan, sekalipun udah lewat jauh ya, taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, kullu am wa antum bi khair. Semoga senantiasa Allah terima amal-amal kita di bulan suci Ramadan dan dijadikan kita sepanjang tahun dalam keadaan baik zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tematik kita pagi ini adalah kekuatan ibadah membawa berkah. Sebagai tujuannya merefleksi daripada nilai-nilai profesionalisme seorang muslim setelah training Ramadan. Intinya gitu ya, setelah training Ramadan, jadi semangat ibadah tidak boleh kendor. Makanya adalah perkara yang termasuk tidak baik. Sebutannya adalah seseorang yang semangat ibadah tapi ibadah Ramadhaniyah ya. Ibadah Ramadhaniyah itu apa? Yaitu seorang yang semangat ibadah hanya di bulan Ramadan. Namanya ibadah Ramadhaniyah. Ke masjidnya hanya di bulan Ramadan, kemudian ya khatam Qurannya hanya di bulan Ramadan, tahajudnya hanya di bulan Ramadan. Ini kurang lebih semangat ibadah di bulan Ramadan kita sebut ibadah Ramadhaniyah. Ini kurang bagus, tapi jadikanlah ibadah kita ibadah Rabbaniyah, yaitu yang mana kita jadikan ibadah sebagai maksud hidup. Ibadah sebagai tujuan hidup. Kalau kita sudah jadikan ibadah sebagai maksud hidup, kelihatannya yang kita kerjakan aktivitas dunia, kerja, jualan, dagang, toko, ya, ke kantor,
Kalau sudah kita niatkan sebagai ibadah hidup kita, otomatis kebiasaan atau kebiasaan kesibukan hari-hari nilainya jadi ibadah. Ya, harus dibedakan mana tujuan hidup dan mana keperluan hidup. Kalau keperluan hidup kan makan, minum, ya itu bukan tujuan. Makanya tujuan hidup tidak boleh dikorbankan dengan keperluan hidup. Sebaliknya, keperluan hidup bisa dikorbankan dengan tujuan hidup. Untuk keperluan boleh kita korbankan untuk tujuan hidup kita. Nggak boleh sholat dikorbankan, pakai jilbab dikorbankan hanya untuk mencari pekerjaan. Kamu mau kerja di sini, buka jilbab. Itu namanya mengorbankan tujuan hidup demi keperluan hidup. Tapi sebaliknya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51 pada ayat boleh dari 55, 56, 57 ya. Bahwa Allah Ta'ala berfirman di sini dari 55-nya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Boleh kita baca dari 55-nya, wa dzakir, dan berilah peringatan. Jadi kita untuk mendapat peringatan, diingetin oleh orang lain, patut bersyukur. Itu namanya Allah masih sayang sama kita. Ya. Ada nih orang minum pakai tangan kiri, diingetin dia marah, sok lu gitu. Nggak boleh begitu, karena mengingatkan di antara umat Islam sudah menjadi sebuah, yaitu keharmonisan beribadah untuk memperbaiki ibadah. Ya, sekalipun seseorang yang mengingatkan tetap harus tahu diri, dia juga harus sudah mengamalkan. Jangan sampai dia nggak mengamalkan. Kalau nggak mengamalkan, ya dia terkena dalam surat ke-61 nih, surat As-Saff pada ayat kedua ketiganya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taqulun, kenapa kamu berkata ma la taf'alun, apa yang tidak kalian kerjakan. Ya, kabura maqtan 'indallah, sangat besar kemarahan di sisi Allah, antaqulu, kamu berkata ma la taf'alun, apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, jadi memang adabnya kita yang mau menyampaikan, kita yang mau mengingatkan sudah mengamalkan dulu. Tapi secara umumnya sekalipun kita diingetin sama orang yang levelnya di bawah kita, kalau itu merupakan kebaikan, maka tidak layak kita untuk marah. Kita terima itu baik, ya. Wa dzakir, kita kembali kepada Az-Zariyatnya ayat 56-nya, wa ma khalaqatul jinna, dan aku tidak ciptakan bangsa jin, wal insa, serta manusia, illa liya'budun, kecuali untuk ibadah kepadaku saja. Padahal di sini nun sama kasrohnya itu, ya, nun sama kasroh yang begitu sederhana, nun kasroh itu artinya sangat agung. Akunya siapa? Allah. Dan aku tidak ciptakan jin wal in serta manusia illa liya'buduni, kecuali hanya untuk ibadah kepadaku. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, maka penting ya untuk kita kerjakan daripada keistiqomahan kita untuk melaksanakan amalan harian, ya, setelah kita ditinggal oleh Ramadan. Ramadan boleh pergi, tetapi semangat ibadah tidak boleh pupus, ya. Makanya penting, hadirin, ini masih bahasa Arab juga.
untuk kita mengerjakan amalan harian. Kita jaga daripada amalan harian kita. Sebelum datang Ali Imran 185. Ini kalau Ali Imran 185 sudah datang, nggak ada harapan lagi kita hadirin. Apa sih Ali Imran 185? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mati, setiap yang hidup akan meninggal dunia. Kalau seseorang sudah meninggal dunia, sudah nggak bisa ke masjid lagi, nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa lagi tahajud. Kecuali kalau dia punya aset-aset terbaik, invest terbaik yang pernah dia siapkan ketika masa hidupnya. Orang ini sudah meninggal, tetapi pahala masih mengalir. Karena dia memberikan donasi kepada masjid, wakaf kepada masjid, wakaf Al-Quran, ya, dia pelihara anak yatim, dia banyak bersedekah, itu menjadi invest terbaik. Ibaratnya kalau orang sudah meninggal, sudah selesai dari kerjaan tetap dia pensiun, dia tinggal di rumah saja, ya nggak ada penghasilan lain, tapi dia punya aset terbaik, Pak. Kontrakannya 50 pintu gitu. Satu pintunya 1 juta. Dia nggak kemana-mana, tapi rekeningnya setiap bulan masuk aja tuh 50 juta. Itu gambaran kalau kita sudah meninggal, datang Ali Imran 185. Maka kalau kita punya invest terbaik, pahala anak-anak kita yang soleh datang untuk kita ke alam kubur kita. Orang-orang yang pernah kita ajak kebaikan, ya, harta yang pernah Anda sumbangkan untuk membangun masjid ini, selama masjid ini masih dipakai, pahala tetap mengalir. Itulah yang disebut dengan pahala jariyah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebentar ini agak burem, tadi lupa di itu kan. Nah, sekarang kira-kira apa itu amalan yang mesti kita jalankan kesehariannya, ya, sebagaimana kita semangat ibadah di bulan Ramadan. Setelah Ramadan jangan kasih kendor hadirin, karena ini tujuan hidup kita, dan ini akan bisa mengelola hati kita. Imbas ketakwaan seorang ini, imbas daripada amalan harian ini, membuat seorang muslim menjadi seorang yang profesional dalam segala bidangnya. Jadi kaitannya ini kepada kehidupan kita, kepada profesi kita, kepada hajat kehidupan manusiawi kita. Ya, yang pertama hadirin, sebelum datang Ali Imran 185 itu maksudnya adalah ayat ini, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas, setiap yang hidup, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Kalau pahala ibadah diberikan nanti di akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau pahala ibadah di akhirat diberikan. Faman zuhziha 'anil nar, siapa orangnya yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah berbahagia. Nah, kalau kita sudah dapat predikat kayak gini, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, masya Allah. Allah ingatkan kita hadirin, sebelum datang ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, akhirnya ini Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu saja, enak-enak sebentar, ya, manis-manis sebentar. Baik, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama adalah kita jaga daripada sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Kalau ibu-ibu mau sholat di masjid diperbolehkan, ya, kata Nabi dalam hadis Imam Abu Daud pada 567,
Baginda bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan kalian melarang wanita-wanita kalian ya untuk datang ke masjid-masjid. Ini pada 567 nomornya, kok belum tampil? Oh, Abu Daudnya belum diklik. Ya. Nih. La tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan kalian melarang istri-istri kalian untuk datang ke masjid-masjid, sholat di masjid boleh tetap. Tetapi wa buyutuhunna khairul lahun. Tetapi rumah-rumah mereka lebih baik untuk sholat di dalamnya, kecuali kalau di satu masjid ada taklim kayak begini, maka para wanitanya datang ke masjid untuk sholat berjamaah kemudian mengikuti taklim, itu masih lebih baik ketimbang dia sholat di rumah yang nantinya nggak ikut taklim. Jadi derajatnya naik karena ada hukum yang lebih tinggi, yaitu menghadiri majelis ilmu. Tapi kalau tidak ada pengajian, ibu-ibu mau datang ke masjid, diberikan tempatnya, ada hijabnya, silakan. Tapi kata Nabi, terbaiknya adalah di rumah. Hanya saja penekanan ini ada terutama kepada para laki-lakinya untuk tidak sholat di rumah keseringan. Bayangin kalau seluruh laki-laki punya pemahaman, saya yang penting sholat berjamaah di rumah sama anak istri. Semua kepala keluarga punya pemahaman kayak begitu, apa tidak rusak dari tatanan syiar Islam, tatanan syariat Islam, tatanan ukhuwah Islamiyah, memakmurkan rumah Allah. Sebab masjid adalah jantungnya kampung kita. Ya, kalau jantung ini hidup sehat, baik, insya Allah imbasnya kepada rumah-rumah kita pun dapat keberkahan. Nah, hadirin, memang tidak boleh dipandang satu hadis saja itu, Pak Ustadz, kalau saya sholat di rumah kan pahalanya tetap ada satu. Kan hadisnya Sahih Bukhari nomor 619. Nabi bersabda, sholatul jamaah tafdulu, sholat berjamaah itu mengungguli sholat al-fazzi daripada sholat sendirian bisa ba'in wa isyrina darajah, dengan peringkat derajat pahalanya 27. Ini kan tetap sah kita sholat sendirian di rumah, betul, tetapi jangan Anda membaca hanya satu hadis ini, harus baca lagi hadis-hadis yang lain tentang ancaman Nabi bagi para kepala keluarga, para laki ya, yang sehat afiat, yang akil baligh, yang nggak ada uzur syar'i, untuk dia tetap sholat di masjid. Itu ada ancaman-ancamannya. Ini kan nomor 619 ini. Kalau kita buka satu nomor sebelumnya 618, kata Nabi, saya akan perintahkan satu orang untuk menjadi imam di Masjid Nabawi, kemudian saya akan berangkat ketika mereka lagi sholat dengan anak-anak muda yang lain, saya perintahkan bawa kayu bakar, mau diapakan? Fa'uharrik alaihim buyutahum, saya mau bakar rumah-rumah mereka. Ini satu ancaman sekalipun Nabi belum membakarnya. Makanya kita para lelaki tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Di kantor-kantor ada masjid. Bahkan kalau kita mau ke Jawa Timur, Pak, dari sejak keluar tol sini, rest area itu selalu masjidnya bagus-bagus. Ya, ibu-ibu kalau ke mall, ke pasar, mall mana yang nggak ada masjid musola? Ya, nggak tahu kalau di Bogor. Maunya ada masjid nggak? Hadirin, di tempat kita di Jakarta, Bekasi selalu ada itu. Nggak ada alasan kita tidak sholat berjamaah. Nah, ini untuk tetap kita semangat jaga sholat ini. Ya, kecuali kalau di kantor memang sesuatu yang sangat penting untuk ditinggalkan, ya dia harus bagi shift dengan teman yang lain, ini nggak bisa ditinggalkan, ya diatur saja. Ya, diatur saja. Hari ini dia tidak berjamaah dengan sholat di masjid, tapi kalau sudah jam 1 kerjanya sudah selesai, yang terhitung sangat penting itu nggak bisa ditunda katakanlah, ya maka silakan berjamaah dengan temannya di situ atau gantian nantinya gitu ya. Bahkan contohnya satu pabrik mobil, satpam siang harinya itu yang tugas 15 orang. Maka nggak mungkin lah mereka semuanya Jumatan kan,
mesin-mesin itu dan apa harus ada apa yang jaganya, security harus standby. Nah, dibuatlah ya berapa orang yang jaga, yang lainnya sisanya sholat Jumat, nanti yang jaga ini sholat zuhur. Kemudian nanti pun mereka di rolling juga itu, jangan berketerusan ya, paling tidak 3 bulan sekali mereka jaga sholat zuhur, jangan setiap pekannya ya, kecuali sangat darurat banget. Nah hadirin, ini diantaranya yang pertama, yaitu jaga daripada sholat berjamaah. Bahkan ada seorang sahabat yang buta, dia minta izin, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ya Rasul, mata saya buta, nggak ada yang membimbing saya untuk berangkat ke masjid, boleh tidak saya sholat di rumah? Maka hadirin, kata Nabi, silakan. Tapi ketika beliau akan pulang, Nabi panggil lagi, sebentar sini ya, kata Nabi, kamu dengar nggak panggilan azan? Kata beliau, dengar ya Rasul, yang buta adalah mata saya. Maka dari pembicaraan ini, kata Nabi, fa'ajib, mesti kamu sholat di masjid, karena panggilan azan tadi bisa membimbing dirimu untuk sampai ke masjid. Memang nggak ada guide, nggak ada dalil, nggak ada penuntun kamu ke masjid, sehingga dia minta keringanan ya. Maka Nabi balik bertanya, hal tasma'un nida bisolah, tapi kamu dengar nggak panggilan adzan? Dengar, fa'ajib, mesti berangkat ke masjid. Ini yang buta hadirin. Nah ini diantaranya yang pertama, mesti kita jaga daripada amalan harian kita.